Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membicarakan kalau bahasa di luar itu sebenarnya ini adalah bagian dari pembahasan parenting, pembahasan tentang pengasuhan dan pendidikan generasi. Tetapi kita akan membahasnya dengan nuansa politis ya, dalam arti bahwa yang kita bicarakan itu bukan cuman mencari tips dan trik bagaimana kemudian kita mau misalkan mendiamkan anak yang tantrum, nah begitu. Tetapi kita mendudukkan persoalan pendidikan dan pengasuhan generasi ini sebagai sebuah persoalan umat ya, persoalan kita bersama. Yang kita bidik, yang kita akan lihat juga bukan semata-mata anak-anak kita sendiri, bagaimana kualitas mereka. Mungkin kalau anak-anak kita, mungkin anak-anak yang insya Allah, alhamdulillah Allah jaga, Allah pertemukan mereka dengan orang tua, guru-guru yang mulia, yang solih-solihah, yang berkualitas ya, yang buat mereka insya Allah juga memiliki kualitas kepribadian Islam yang bagus. Tetapi kita hari ini membahasnya dengan sebuah pengkajian sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang intelektual muslimah. Kita selain ibu untuk anak-anak kita, kita adalah ibu generasi. Maka kita akan membahasnya juga dengan pendekatan bahwa kita ini adalah orang yang juga bertanggung jawab atas kualitas generasi Muslim secara keseluruhan. Kalau kemudian mau kita lihat bagaimanakah fakta mereka, maka kita juga akan menganalisanya, melihatnya secara holistik. Saya memberi judul untuk presentasi hari ini dengan generasi muda Islam dalam cengkeraman skenario pelemahan profil dan membajakan potensi. Jadi yang kita bicarakan objeknya itu adalah generasi muda Islam, dan dua konten atau dua isu yang mau kemudian kita detili adalah terkait dengan adanya pelemahan atau perusakan profil pada generasi muda Islam, dan kemudian ada skenario membajak potensi yang mereka punya. Nah, nanti kita akan detili yang dimaksud dengan pelemahan profil yang seperti apa, perusakan profil yang seperti apa, lalu kemudian yang dimaksud dengan pembajakan potensi yang seperti apa, dan siapa yang melakukan skenario dan mencengkeramkan skenario tersebut. Konten pembahasan yang saya siapkan insya Allah ada 6. Ya, pertama kita akan menyamakan persepsi tentang potensi strategis pemuda, mungkin ini semacam reminder saja. Dan kita akan menyamakan persepsi tendang urgensi untuk memenangkan kepemimpinan mereka. Lalu saya mengajak ibu-ibu untuk masuk ke dalam mengenali fakta lapang dari para pemuda muslim hari ini. Jadi kalau yang di atas itu mungkin konsepnya, bagaimana catatan sejarahnya, tapi ketika nomor 2 itu kita bicara fakta real di lapang, kualitas pemuda muslim hari seperti apa. Lalu yang ketiga kita mulai masuk untuk mencoba menelusuri begitu ya, dari mana fakta umum pemuda muslim hari ini itu terjadi ada banyak kualitas yang sangat menyedihkan, itu tuh dari mana. Maka di ketiga itu kita akan memahami skenario pelemahan dan perusakan profil yang dilakukan oleh kapitalisme dan negara pertama. Lalu yang keempat kita masuk ke dalam memahami bagaimana skenario pembajakan potensi pemuda muslim. Dan yang kelima itu adalah kita berbicara bagaimana aksi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka, dan saya tutup dengan
semacam renungan tentang perubahan. Nah, yang pertama, kita masuk pada potensi strategis dan profil istimewa pemuda dan pemudi dalam Islam. Sengaja saya keluarkan ada pemuda dan pemudi karena nanti memang ada profil yang berbeda, meskipun juga ada profil yang sama ya, dari seorang muslim dengan muslimah, itu memang ada perbedaannya. Kalau kita bicara pemuda dalam arti usia muda, generasi muda, maka itu kalau Al-Qur'an di dalam Ar-Rum ayat 54 itu 54 ya, bukan 540. 54 itu di situ Allah menggambarkan perjalanan manusia itu memang ada pada 3 fase ya. Fase lemah, fase kuat, fase optimal, lalu kembali fase lemah. Fase kuat itulah fase pemuda itu, fase generasi muda itu. Fase lemah pertama adalah ketika mereka masih anak-anak, kemudian mereka semakin kuat lalu dewasa, dan disitulah dia ada pada kondisi paling optimalnya sebagai manusia. Lalu setelah itu dia akan melemah kembali di usia lansia. Nah, di usia ketika kita bicara generasi muda, kita bicara usia muda, maka kita bicara momentum, karena ternyata dia tidak berlangsung selamanya. Ada momentumnya, ada jangka waktunya, begitu ya. Dan ketika kemudian itu ada, maka tidak boleh tidak, karena kita bicara momentum, kita tidak boleh melewatkannya. Ketika kita temukan usia muda tadi, ketika kita temukan generasi dalam usia optimalnya itu, kita harus pastikan mereka ada pada profil terhebatnya, profil hebat sebagai seorang muslim yang kuat itu memang mereka miliki dan kemudian kita hebatkan, dan seluruh potensi yang dia punya itu kemudian terpimpin dan terberdayakan dengan benar secara optimal. Tidak boleh kalau kemudian kita menemukan ada para pemuda kok terus mereka rusak, ya, fisiknya mereka rusak, akalnya mereka rusak, ya, potensinya itu banyak dibuang, waktu mereka banyak dibuang untuk hal-hal yang remeh atau sia-sia, atau kalau kemudian mereka itu punya kelebihan-kelebihan, ternyata musuh Islam, penjajah yang kemudian malah memanfaatkan. Itu yang kemudian harus kita kokohkan dalam benak kita ketika kita membicarakan para pemuda. Nah, bagaimana gambaran profil generasi muslim? Maka ini untuk halaman ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membuka konsep yang diberikan oleh Islam tentang profil seorang pemuda muslim ya. Pasti dia tidak akan lepas dari yang pertama, itu adalah sebagai ibadullah. Di dalam Al-Zariyat 56 di sana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka diciptakan manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Manusia itu di antaranya adalah manusia dalam usia mudanya, maka dia tidak akan lepas juga dari sebagai ibadullah. Lalu yang berikutnya di dalam Al-Baqarah 30 di sana Allah mengindikasikan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengelola, pemakmur bumi, menggantikan Allah, karena khalifah itu adalah pengganti. Khalifatullah fil ard berarti pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Mereka mengelola, memakmurkan bumi dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Dalam hal ini kita bicara tidak semata-mata berarti generasi muda itu harus semuanya jadi khalifah atau pemimpin negara, tidak. Tetapi termasuk di sini adalah mereka kemudian harus ada yang jadi khalifah, harus ada yang jadi amirul jihad, harus ada yang kemudian memiliki keterampilan tertentu, menjadi profesional tertentu untuk mengelola kemaslahatan masyarakat ini. Apakah ada yang jadi dokter, apakah ada yang jadi ahli IT, ataukah yang jadi guru, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, bahwa profil generasi muda Islam itu harus senantiasa berdiri lurus atas fitrah. Jadi dia tidak kemudian goncang begitu ya. Dia diciptakan oleh Allah atas fitrahnya, yang itu adalah fitrah keimanan, dan dia memiliki fitrah juga untuk taat kepada Allah. Maka itu yang kemudian harus terpelihara dimanapun dia nanti berada posisinya, dimanapun
apapun profil profesionalitas mereka gitu ya. Apakah mereka jadi pegawai ataukah jadi manajer, apakah mereka laki-laki ataukah perempuan, apakah mereka ada di negeri Eropa ataukah di negara Arab, semuanya harus tetap dalam keadaan fitrah yang lurus. Kemudian yang berikutnya di An-Nisa 69 itu mereka adalah generasi dengan profil yang tangguh, kuat, berkualitas. Kita dilarang, diharamkan untuk meninggalkan anak-anak generasi yang lemah. Di dalam An-Nisa 9 itu dilarang seperti itu. Lalu yang berikutnya ini juga merupakan kekhasan dari generasi Islam ya. Mereka disebut sebagai khairu ummah ukhrijat linnas, umat terbaik, generasi terbaik skala global ya. Karena dikatakan linnas ya, terbaik untuk seluruh umat manusia, itu ketika mereka adalah para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Jadi mereka senantiasa kokoh memegang kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dimanapun mereka berada. Itu konsepnya. Lalu kemudian kita coba terjemahkan konsep itu, kita cari dalam bentuk realnya dalam kehidupan yang pernah ada ketika kemudian peradaban Islam itu ada dan melahirkan generasi-generasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Sengaja saya tidak mengambil contoh-contoh profil dari para sahabat, tetapi saya mengambil dari generasi sesudah mereka, gitu ya. Kemudian juga di antara yang saya sebutkan di sini tidak ada Muhammad Al-Fatih, karena itu juga profil yang biar tidak berkesan bahwa profil generasi terbaik itu hanya Muhammad Al-Fatih, tidak gitu. Saya coba tunjukkan di sini misalkan nomor 2 itu, nanti silakan ibu-ibu semua baca sendiri, saya akan hanya menyebutkan sedikit saja. Di nomor 2 itu ada kita mengenal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau kita mengenalnya sebagai Imam Syafi'i. Beliau gitu ya, beliau ini kalau kemudian dibawa kepada situasi hari ini, situasi kekinian, generasi milenial begitu ya. Yatim sejak di kandungan, kemudian ibunya juga miskin, dibully oleh orang-orang atau teman-temannya karena tidak memiliki kelengkapan alat tulis untuk kemudian ikut dalam kelasnya atau sekolah begitu ya. Itu tapi kemudian kita tidak menemukan pada profil beliau itu gambaran profil alay atau rapuh atau lemah atau galau seperti yang kemudian kita temukan hari ini. Kalau kemudian kita cermati di situ, kita bisa melihat profil ibu yang punya visi besar terhadap anaknya, bahwa ketika kemudian ibunya itu menargetkan anak saya ini harus menjadi seorang ulama besar, maka dia harus menjadi murid dari Imam Malik. Itu beliau membawanya berhijrah ke sana. Kemudian ketika ibunya juga memahami bahwa anak saya harus menguasai bahasa Arab fusha, maka kemudian beliau mencari di kampung mana yang kaumnya itu masih berbahasa Arab fusha untuk kemudian sementara waktu mereka tinggal di sana. Jadi kalau kemudian kita melihat begitu ya, sebenarnya kesulitan yang kemudian dihadapi oleh generasi hari ini yang kemudian sering disebut sebagai faktor membuat mereka itu seperti tidak beruntung sehingga kemudian menjadi alasan mereka mutung, itu sebenarnya juga ada pada generasi-generasi sebelum mereka. Tetapi kalau kemudian kita lihat misalkan pada waktu Imam Syafi'i itu kan ketika beliau itu karena tidak punya alat tulis itu kan, ketika mendengarkan penjelasan Imam Malik itu kan kemudian seperti menggores-goreskan tangan gini ya, jari di tangan beliau yang kemudian dikira itu bermain-main begitu kan. Ketika kemudian diingatkan orang semua sudah serius mencatat kok kamu bermain-main, tapi kemudian beliau menyampaikan bahwa ini cara beliau mengingat apa yang disampaikan oleh Imam Malik, dan ketika kemudian dites begitu ya, ternyata beliau bisa mengingat semua apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu dengan sempurna. Maka kemudian beliau diangkat menjadi murid dari Imam Malik, dan pada usia 14 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun sudah menjadi mufti yang menjadi rujukan bagi masyarakat luas, bahkan para ulama-ulama yang lain. Itu misalkan contoh profil yang konsepnya tadi saya terangkan di slide sebelumnya, itu kemudian ketika dihidupkan itu contohnya adalah seperti ini, tidak rapuh, tidak cengeng, itu begitu. Kemudian misalkan saya mengambil yang kelima begitu ya, kelima. Ini kita mengenalnya sebagai Imam Bukhari.
bayangkan ini juga sama, beliau juga yatim dan kemudian malah beliau pernah mengalami episode buta ya, episode buta. Sempat mengalami kebutaan yang membuat sepertinya rancangan atau mimpi yang dibuat oleh ibu dan bapaknya ketika masih hidup itu kemudian sepertinya itu buyar begitu kan ya. Pada waktu masih utuh itu kan bapak ibunya berharap ini akan menjadi ulama besar begitu, ternyata kemudian meninggal, kemudian ternyata anaknya itu sakit dan sampai buta. Tetapi kalau kemudian kita lihat bagaimana tetap keyakinan ibu itu selalu memohon kepada Allah begitu ya, meyakini bahwa yang akan kalau kemudian Allah yang memberikan begitu kan ya, situasi apapun termasuk penglihatan itu mau dikembalikan oleh seketika itu bisa saja. Nah, keyakinan seperti ini itu sesuatu akidah yang seperti ini itu hari ini itu kan mulai tidak kita temukan pada anak-anak kita, pada generasi hari ini. Bagaimana ketika kemudian Imam Bukhari ini mendapatkan nasihat, gitu, alangkah baiknya dari gurunya, gitu ya, alangkah baiknya kalau kamu berkeliling mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang banyak ini yang kemudian umat ini tuh bingung begitu ya. Kalau Al-Quran, Islam ini sandarannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran Allah yang menjaganya. Semuanya diriwayatkan dengan mutawatir dan dipastikan keqat'iannya. Tetapi kalau hadis ini, gitu ya, hadis ini itu kemudian banyak macamnya. Maka dengan dorongan ingin memenuhi, begitu kan, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Islam, menjaga agama ini, menjaga agar orang-orang generasi sesudahnya tidak perlu tersesat untuk mengetahui mana sebenarnya itu bagian dari Islam dengan didapatkannya hadis-hadis yang sahih saja. Beliau menghabiskan 16, ada yang mengatakan 18 tahun umurnya untuk mengumpulkan 1 juta hadis, memerasnya hingga sekitar menjadi 7.000 hadis yang sahih saja dari 80.000 ulama begitu ya. Itu kemudian beliau lakukan begitu ya. Bayangkan ini bukan perjalanan yang ringan gitu ya, bukan menghabiskan waktu seperti kongko-kongko di Jalan Sudirman dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi. Ini jalan tapi demi sesuatu yang besar gitu. Sesuatu yang besar kemuliaan, karena dia tahu tadi hidupnya adalah untuk mengelola bumi, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi penegak kebenaran. Sementara kebenaran ini tadi harus dijaga. Nah, termasuk juga ketika mereka menjadi penguasa juga ada yang kita mengenal, ada Abdurrahman Ad-Dakhil itu usia 25 tahun dan seterusnya, ada banyak. Untuk para muslimahnya, profil istimewa mereka ketika dihidupkan begitu ya, dihidupkan dalam bentuk profil realnya itu seperti apa? Saya ambilkan 2 sumber ya. Yang pertama adalah yang ditulis oleh Al-Ladaya di Secret History. Di sana dia ini menceritakan tentang profil ulama-ulama perempuan di masa kekhilafahan. Karakter atau profil ulama perempuan ini mereka mencapai peringkat tinggi di semua bidang keilmuan. Mereka jadi ahli hukum terkenal, mereka mengeluarkan putusan-putusan Islam, mereka bisa menafsirkan Quran, meriwayatkan hadis, bahkan memiliki ilmu untuk menantang putusan hakim. Artinya ketika misalnya hakim itu memutuskan satu perkara, menurut mereka tidak tepat, mereka bisa adu argumentasi di situ. Mereka punya kemampuan melakukan itu. Mereka biasa menulis buku dan seterusnya, bahkan jumlah mereka dikatakan pada beberapa perguruan tinggi di masa khilafah, jumlah dosen perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada universitas barat pada zaman modern ini. Nah, itu sumber yang pertama. Yang kedua, saya ambilkan dari buku biografi 8.000 muhaddisat ya, yang ditulis oleh Muhammad Nadwi Akram. Ketika beliau mengumpulkan biografi 8.000 ulama hadis perempuan ini, yang sangat menarik beliau kemudian temukan adalah jumlah 8.000 itu kan sebenarnya nggak kecil, itu sangat besar. Apalagi ini bukan 8.000 masa mengambang atau masa anak-anak yang tidak berkualitas. Ini 8.000 muhaddisat ya, ulama perempuan. Di mana dikatakan di sana tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga. Jadi meskipun mereka itu orang yang berilmu, mungkin mereka adalah guru di
level pendidikan yang paling tinggi, misalnya begitu. Kalau misalnya hari ini ya kita terjemahkan itu dosen lah gitu, dosen sampai kemudian kalau jenjang akademisnya itu sampai profesor lah, guru besar dari gurunya guru, pakarnya pakar dan gitu. Tidak seorang pun dari mereka dilaporkan menganggap rendah domain kehidupan keluarga, mengabaikan tugas-tugas di dalamnya. Jadi mereka tidak kemudian kalau ngajari anak saya masih TK itu kan ya bisa guru TK, nggak harus saya. Yang kemudian dulang, yang kemudian misalkan kemudian mengajari Al-Fatihah, ngajari siapa yang bisa guru ngaji yang saya datangkan, nggak harus saya. Saya gurunya guru ngaji itu misalnya begitu. Tidak ada yang kemudian menganggap rendah domain kehidupan seperti itu. Dan tidak pula mereka itu mengabaikan porsi atau menganggap dia tidak memiliki tugas di masyarakat. Tugas dia cuma di domestik saja, juga tidak ditemukan seperti itu. Atau kemudian tidak juga kita temukan seperti klaim para feminis yang mengatakan ketika Islam itu dipegang, maka ternyata para perempuannya itu dibikin mindsetnya itu menjadi orang yang merasa dia adalah warga negara kelas 2, lebih rendah daripada laki-laki. Juga tidak ada, tidak ditemukan fenomena yang seperti itu. Nah, itu adalah gambaran keistimewaan pemuda, lalu kemudian ketika kita terangkan konsep tentang pemuda itu seperti itu profilnya, dan kita juga sudah baca bagaimana ketika pada kehidupan realnya ternyata itu ada, bukan khayalan gitu ya, bukan sesuatu yang dongeng, tapi itu ada faktanya. Maka kita sekarang masuk ke dalam menyalami situasi kondisi generasi muslim hari ini saat-saat di mana kita hidup ya. Saya mau menggunakan 3 slide berupa gambar-gambar untuk mewakili kualitas generasi yang kita temukan hari ini. Slide yang pertama ini adalah untuk mewakili gambaran kumpulan dari profil yang itu tampak dari sifat atau perilaku atau kumpulan perilaku yang menunjukkan mereka adalah generasi yang rapuh, yang lemah, yang seperti tidak punya kerjaan, tidak berkualitas, gitu, jauh dari kemuliaan. Meskipun di sini ini mereka sering bilang nggak ada salah yang dia lakukan, nggak ada merugikan orang. Kan cuma menghabiskan waktu kongko-kongko sambil lihat HP, gitu. Mager di rumah di kamar sampai dari pagi sampai pagi lagi, atau kemudian keliling sana sini ngejar truk, ngejar kereta untuk lihat pemain bola kesayangan atau lihat konser artis-artis fans mereka, atau yang kemarin itu ada Citayam Fashion Week gitu ya di Sudirman Center itu, anak-anak itu sebenarnya mereka itu anak-anak drop out gitu ya, nganggur, nggak sekolah, kemudian kongko-kongko di situ, nongkrong di situ, nggak ada kerjaan, lalu sambil kemudian bikin konten gitu ya, sudah pacaran berapa lama ya, sambil harus goyang-goyang ketika diwawancara ini. Mungkin ibu-ibu yang nggak mengetahui situasi hari ini ya melalui akun-akun sosmed, mungkin nggak tahu video mereka sealay apa gitu. Ini untuk yang pertama. Tapi yang jelas mau seperti ini pun gitu ya. Sebenarnya ini kita sepakat ini bukan profil generasi muslim yang sebenarnya yang sudah tadi kita bahas. Nggak kayak gini gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu ya. Kemudian yang kedua, faktanya ternyata ada yang tidak semata-mata melakukan sesuatu yang kata mereka tidak merugikan masyarakat. Faktanya mereka juga ada yang kemudian menjadi para pelaku dan penebar kejahatan, kerusakan. Mereka para generasi kriminal ya. Nggak ada salah orang itu, tiba-tiba dia di jalan, tiba-tiba dilukai, tiba-tiba disabet dengan senjata tajam seperti fenomena Keliti di Jogja. Atau kemudian mereka kebut-kebutan di jalan kompetisi yang kemudian malah membahayakan masyarakat yang lain. Mereka merampok, mereka melakukan pembunuhan dan seterusnya. Ini fakta. Kalau kita bicara, nah itu apakah memang muslim? Kalau ini terjadi di negeri ini, ibu-ibu, mayoritas kita yang ada di sini adalah muslim, maka yang kita lihat ini, yang kita bicarakan ini mayoritasnya juga adalah generasi muda itu. Yang ketiga, ini adalah untuk mewakili profil yang seolah-olah gini, bahwa kan memang ada potensi yang kemudian dimiliki oleh para pemuda dan itu kemudian diberdayakan, termanfaatkan begitu loh. Mereka punya kekuatan fisik, mereka kerja, itu kan bagus, iya betul.
mereka punya kecerdasan, mereka jadi mahasiswa, mereka menguasai IT, mereka kemudian juga menjadi, misalkan kalau ini level pendidikan tinggi gitu ya, sampai kemudian menjadi peneliti, betul. Tapi kemudian kita lihat hari ini ternyata ada yang kemudian terjebak dalam brain drain, ada yang kemudian ada di levelnya itu level yang dijadikan sebagai generasi buruh ya, diambil skillnya saja tetapi tidak memiliki kekritisan untuk melihat bahwa sebenarnya dia sedang diperas oleh sebuah sistem industri yang tidak memanusiakan manusia, begitu kan ya. Kalau misalkan ini adalah brain drain atau peneliti yang kemudian dibaca misalkan ya, dibaca potensinya, betul bahwa dia kemudian terlibat dalam sebuah penelitian yang menemukan bakteri pengurai limbah yang dihasilkan oleh para penjajah yang mengeruk tambang di negeri ini. Tetapi ketika pada saat yang sama penelitian itu yang didanai oleh industri tadi ternyata juga membuat kita diminta atau dipaksa dalam tanda kutip atau terpaksa untuk kemudian tidak berani berbicara dan mengkritik lebih lanjut tentang kerusakan yang dihasilkan oleh para kapitalis ini, maka pada saat itu sebenarnya kita juga sedang dibajak, gitu ya. Kalau kemudian ada generasi kita yang kemudian menguasai IT, mereka juga banyak yang kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan apakah itu game online ataukah itu aplikasi-aplikasi yang kemudian ternyata dikembalikan lagi kepada generasi kita ini menjadi sebuah sarana untuk merusaknya. Sangat brilian bagaimana membuat orang itu dengan memainkan game itu pertama kali dia sangat senang, nggak akan kembali, akan kemudian memainkannya hingga naik level terus seperti nyandu. Itu sebenarnya sesuatu yang membutuhkan ilmu, pengetahuan, penguasaan terhadap sains dan teknologi tertentu. Tetapi ketika kemudian dipimpin oleh sebuah peradaban yang rusak, yang ini diwakili oleh para industri di masa kapitalis ini, maka kita lihat mereka itu dimanfaatkan untuk melakukan industri yang seperti apa? Ya, ternyata industri yang merusak. Untuk kemudian mensejahterakan siapa? Bukan untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi kemudian hanya mensejahterakan segelintir orang. Dan seterusnya. Bahkan ada yang kemudian menjadi komprador, agen, ya, penjajah, ya, mereka merusak agama dan juga umatnya. Ya. Seperti kemudian menjajakan menjadi duta pluralisme dan seterusnya. Nah, itu secara gambaran profilnya. Hari ini, ibu-ibu, kita mendapati sebuah fenomena yang sifatnya itu sangat sangat selalu disebut oleh banyak pihak, dijadikan sebagai alasan untuk menghasilkan satu kebijakan-kebijakan tertentu, yaitu bonus demografi. Jadi ini selalu dibawa-bawa. Bonus demografi adalah situasi di mana populasi usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif, dan itu akan kita panen, itu kita raih, itu kita dapatkan itu terutama antara 2020 sampai 2030. Nah, ini adalah berarti masa-masa ini, kan begitu kan ya, masa-masa ini. Jadi kalau kemudian jumlah yang besar, ini kalau kemudian kita lihat datanya itu perkiraannya itu nanti terbesarnya jumlahnya itu ada pada 3 generasi, Gen Z, milenial, sama Gen X. Itu antara anak-anak yang sekarang ini mungkin SMP sampai usia-usia kita ini ya. Itu Gen Z, Gen X, milenial, kira-kira jumlahnya kalau dari 270-an juta jiwa itu sekitar 70%-nya. Bayangkan kalau kemudian yang 70% dari penduduk negeri ini ternyata kualitasnya seperti 3 slide yang saya tampilkan tadi. Terbayang bagaimana yang kemudian akan terjadi, begitu kan. Nah, sementara kalau kemudian kita membuka cakrawala kita, ketika fakta yang sama itu disodorkan dan dibaca oleh negara ideologis, gitu ya. Wah, negeri muslim ini mereka akan mengalami bonus demografi, padahal dia adalah negeri muslim terbesar. Mereka adalah para pemuda Islam. Maka si negara ideologis ini bisa tahu prinsipnya gini. Bayangkan kalau jumlah besar pemuda muslim ini dengan potensi kemudaannya ternyata bertemu dengan konsep
Islam, tentang pemuda, tentang potensi, tentang profil yang seharusnya mereka punya, yang solih-solihah, penegak kebenaran dan seterusnya tadi. Apa yang akan terjadi? Maka itu akan menjadi mimpi buruk bagi peradaban mereka dan dominasi mereka. Akan menjadi hal yang mengakhiri penjajahan mereka. Kalau ada pemuda Muslim gitu ya, jumlahnya besar, kemudian sadar semua bahwa yang namanya sumber daya alam itu dalam konsep Islam harus kemudian dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat karena itu milik umum, tidak boleh diswastanisasi, tidak boleh diberikan perorangan, tidak boleh diberikan kepada kelompok tertentu. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi mereka akan diusir dari posisi-posisi nyaman mereka menguasai sumber daya alam yang hari ini mereka dapatkan, begitu kan ya. Jadi yang kemudian mereka lakukan adalah mereka berusaha satu memastikan Anda boleh banyak, tapi profilnya itu harus profil yang rusak, profil lemah yang nggak akan sampai pada kemuliaan atau ketinggian itu. Jangan sampai ketemu Islam. Ketika kemudian Anda dalam kondisi muda, ada potensinya di situ kan, pasti ada yang punya ilmu pengetahuan, ada yang punya tenaga, ada yang punya macam-macam, kecantikan dan seterusnya, ada potensinya, maka potensi itu akan mereka baca, mereka manfaatkan, mereka berdayakan untuk misi atau kepentingannya. Tentu dalam hal ini adalah mencegah kebangkitan peradaban Islam dan mempertahankan hegemoni mereka. Yang berikutnya, ketika mereka memandang pemuda ini seperti ini, itu adalah bagaimana caranya pemuda tadi sejauh-jauhnya gitu ya bisa dijauhkan dari hal yang bisa membangkitkannya. Jadi nggak ketemu lagi gitu loh. Berusaha kemudian dibuatkan barrier atau tembok penghalang supaya mereka tidak ketemu antara pemuda ini dengan konsep yang akan meninggikan mereka, yaitu Islam. Nah, karena itulah kemudian mungkin bagi kita hari ini untuk menantang narasi para penjajah ini dan memenangkan kepemimpinan atas pemuda Muslim. Kita masuk ke dalam yang berikutnya, bahwa ketika ibu-ibu melihat gambar profil generasi muda Islam yang seperti ini, kalau hari ini kalau ditanyakan kepada masyarakat, ya, orang tua atau bahkan guru, banyak yang kemudian tuh bingung gitu ya. Dari mana, kenapa, kok bisa gitu ya. Ya jelas kok tambah lama kok tambah, kok ada saja, masa ada ya anak SD bully temannya, disuruh menyetujui kucing, lalu disuting sampai mati, itu dari mana kok semakin banyak. Ketika mereka disuruh merumuskan, memutus mata rantai dan mengurai benang kusutnya, banyak yang kemudian tidak sanggup, bingung mulainya dari mana. Seharusnya kemudian intelektual muslimah memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau misalkan kemudian kok saya kok tidak mampu ya, kok disuruh mengurai kok juga merasa tidak mampu, berarti ada sesuatu yang kemudian hilang dari diri kita, yang harusnya kita miliki sebagai seorang intelektual muslimah yang diberikan oleh Allah ketinggian cara berpikir, ketajaman ihsas, dan kemudian kita selalu menjadikan mata air sakofah Islam itu sebagai sumber pengetahuan kita untuk kemudian kita mengeluarkan solusi-solusi permasalahan kehidupan. Kalau kemudian ternyata kita tidak bisa melakukan itu, berarti ada sesuatu yang salah. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menelusuri dari mana datangnya kerusakan profil pemuda Muslim tadi. Kalau kita bicara profil kepribadian Muslim, konsep kepribadian dalam Islam itu adalah ini. Ya, jadi dia ibaratnya sebuah pohon yang ada benihnya, benih itu kemudian menumbuhkan akarnya. Kalau di dalam surat Ibrahim itu, benih itu adalah ibaratnya kalimah thayyibah, yang dia akan menumbuhkan sebuah pohon yang akarnya menghujam kuat ke bumi, kemudian pohonnya itu tumbuh menjulang ke atas, ke langit, kokoh, dan menghasilkan buah tanpa kenal musim. Nah, itu seperti itu. Dari benih yang itu merupakan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kemudian lahirlah sebuah pohon kepribadian dengan akidah Islam ini sebagai akarnya yang mengokohkan bangunan itu, lalu menumbuhkan ke atas, yaitu sebuah tampilan menjalani hidup yang dibentuk oleh pola pikir dan pola sikap yang disandarkan kepada akidah tadi. Dan kemudian akan kita lihat buah dari pohon kepribadian ini, yang nampak darinya setiap saat itu adalah kumpulan sikap, kumpulan sifat, karakter yang itu unggul, yang itu mulia, yang itu utama, gitu ya.
mereka terjaga kehormatannya, mereka tidak mudah putus asa, mereka fight, mereka tangguh, mereka pejuang, mereka khusyuk ketika beribadah, mereka profesional, mereka tegas, mereka lemah lembut pada tempatnya, mereka adil, mereka amanah dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah profil yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak kita dan anak-anak kita, semua generasi Muslim. Dan apa yang menguatkan profil ini, itu paling tidak ada 5 ini yang mau saya terangkan. Yang pertama, semakin kuat akar dari pohon kepribadian ini, yaitu akidahnya, maka akan semakin kokoh pula bangunan kepribadian di atasnya. Kalau seseorang itu meyakini betul bahwa Allah penggenggam segala kekuatan, sumber dari segala sumber kekuatan, termasuk kekuatan untuk kekuatan fisikah, kekuatan untuk menghancurkankah, kekuatan untuk menggerakkan hatikah, kekuatan untuk menggerakkan pikirankah, apapun itu. Ketika meyakini Allah yang memiliki kekuatan itu, maka dia memiliki sandaran yang sangat kokoh karena sumber dari segala sumber kekuatan itu senantiasa ada. Meskipun dia akhirnya menjadi yatim, menjadi piatu, terpisah dari orang tuanya, misalkan dan seterusnya. Tetapi akidah yang kuat itu akan mengokohkannya. Yang kedua adalah keterkaitan akidah tadi dengan pilihan jalan hidup yang pernah dia ambil, yaitu syariah. Kaitan antara akidah dengan amal. Karena dia meyakini dia itu diciptakan oleh Allah Al-Khaliqul Mudabbir, maka kemudian dia akan menjalani hidupnya dengan syariah yang diturunkan oleh Allah. Semakin dia yakin itulah yang harus dia lakukan, maka itu akan semakin membuat dia terjaga dari hal-hal yang akan menggelincirkan, akan merusak kepribadiannya. Lalu yang ketiga adalah kelengkapan sakofah, pemahaman-pemahaman terhadap Islam yang akan menjadi guidance bagi dia menjalani kehidupan. Semakin komplit, semakin lengkap pemahaman dia tentang bagaimana bergaul, bagaimana hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya kemudian dia itu melakukan ibadah, bagaimana seharusnya dia itu menjaga pandangan, bagaimana dia berpakaian dan seterusnya. Semakin komplit maka semakin terjaga dia, terpelihara dia dari jatuh kepada kesesatan, kerusakan, dan hal-hal yang akan membuat profil dirinya itu menjadi rapuh. Termasuk di sini adalah semakin dekat dia kepada Allah, semakin dia akan mudah untuk kemudian ada menjalani hidup ini dengan ketaatan, begitu kan ya. Nah, lalu yang keempat itu adalah ibarat lingkungan tempat tinggal pohon tadi. Pohon itu akan semakin sehat tumbuh berkembangnya ketika dia tumbuh di tanah yang subur, yang banyak makanannya, yang tidak ada polusinya yang merusak, ya, gitu. Udaranya juga demikian, airnya juga demikian. Dalam hal ini yang seperti itu adalah masyarakat, karena masyarakat itu adalah tempat tinggal generasi ini dan dia menjadi sekolah besar bagi generasi. Kalau sekolah besarnya ini benar, lurus, kondusif, maka dia juga akan dijaga untuk menjadi anak-anak yang lurus dan kuat. Dan yang terakhir, dan ini adalah bahkan yang akan memberikan proteksi dan hal yang menguatkan lebih kuat lagi karena dia memiliki kemampuan menyentuh skala generasi, skala bangsa, bukan orang per orang. Itu adalah keberadaan negara yang berkarakter ro'in, memelihara urusan rakyatnya, dan junnah yang menjadi tameng yang melindungi generasi dari kerusakan. Dan itu hanya kita yakini itu negara yang bisa ro'in dan junnah itu adalah negara yang menerapkan syariah kafah, begitu. Nah, sayangnya hari ini Ibu, semua hal yang menguatkan profil generasi itu kemudian dibombardir, diserang habis-habisan. Akidah ini digoyang dengan berbagai macam ide yang mempertanyakan kenapa harus beragama, semua agama itu benar, semua agama adalah sama, begitu ya. Kalau kemudian ada yang mengklaim inna dina indallahil Islam, maka kemudian itu dijadikan sebagai sasaran tembak untuk dikatakan intoleran. Nah, maka di sini menjadi awal anak-anak kita itu malah kemudian merasa tidak butuh dengan agama. Mereka bahkan nggak ada masalah ganti-ganti agama. Yang penting saya solih sosial. Agama bisa apa saja, gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi awal kelemahan pertama bangunan profil mereka. Lalu yang kedua, keterikatan mereka pada syariah itu juga digoncang dengan ide sekularisasi, dengan sekularisme. Dibikin agar generasi muda kita itu ketika mereka tidak bisa diajak murtad, tidak bisa diajak gonta-ganti agama atau meninggalkan agamanya,
dia dibolehkan tetap beragama apapun, tetapi jangan bawa agama ketika bicara pengaturan kehidupan, ketika bicara pergaulan, ketika bicara makanan, ketika bicara pakaian dan seterusnya. Jadi keterkaitan iman dan amal diputus. Kemudian yang ketiga, yang tadinya harusnya generasi itu kita siapkan untuk mereka itu semakin menguasai dan dekat pada syariah, mereka memahami syariah, hari ini itu pun kemudian diserang. Mereka dibuat takut untuk mendekat pada syariah. Mereka kalau terlihat mendekat pada syariah, mereka dibully, mereka distigmatisasi, mereka dicap radikal. Syariahnya sendiri kemudian juga diserang, diplesetkan dengan bentuk interpretasi ulang, dimoderatkan, dikontekstualisasi fikih yang kemudian ternyata isinya akhirnya bukanlah kemudian syariah itu sendiri, tetapi bahkan itu sebenarnya ide-ide asing, bukan dari Islam. Maka semakin lepaslah umat ini, generasi ini dari keterikatan mereka pada syariah. Yang keempat, masyarakat yang menjadi sekolah besar masyarakat hari ini justru menjadi sekolah besar yang ngajari generasi kita tidak benar. Taunya mereka tentang bagaimana sih tips aman, tips enak melakukan zina ala FWB, friend with benefits, biar dia nggak baperan. Itu mereka pelajari di mana? Bukan di sekolah, tetapi mereka pelajari itu dari konten-konten kreator yang membaginya di sosmed, dan itu dibiarkan, begitu kan ya. Halal haram itu tidak dijadikan ukuran di tengah-tengah masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini masyarakat yang kemudian menjadikan materi sebagai standar. Bayangkan anak nganggur seharian, kemudian saking nganggurnya kemudian mereka dibombardir dengan ide-ide tentang fashion, lalu kemudian mereka bergaya seperti seorang pragawati berjalan di zebra cross sebagai catwalknya. Itu kemudian diapresiasi gitu ya. Bukan kemudian negara kemudian merasa ada kegagalan yang mereka lakukan dalam memberi hak anak-anak ini gitu ya. Malah mereka kemudian mau memperbanyak jumlah orang-orang seperti ini begitu ya, dengan mengapresiasinya dan memberi ruang dengan mengatakan itu sebagai sebuah kebaikan. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Menurut saya sangat kemunduran yang luar biasa. Lalu yang kelima, negara penerap syariah kafah yang dalam hasanah keiman kita mengenali sebagai khilafah, hari ini justru didemonisasi seperti setan gitu. Orang dibikin takut lari dari khilafah atau kata-kata khilafah dari orang yang mengatakan khilafah, dimonsterisasi, dikriminalisasi dan seterusnya. Bahkan kurikulum yang semula kemudian memasukkan ada bahasan tentang khilafah dihapuskan, dijadikan sebagai hanya kajian sejarah, tarikh, tidak boleh dalam kajian fikih. Kalau fikih itu untuk amal soalnya. Jadi ini semua adalah upaya-upaya untuk membuat generasi muda Islam itu kehilangan profilnya dan kehilangan faktor-faktor yang akan menguatkan profilnya. Yang berikutnya juga bahwa para pelaku pendidikan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan hari ini juga dilemahkan, dibuat tidak berfungsi, dibuat kalaupun kemudian mereka melaksanakan tugasnya itu ternyata satu sama lain itu malah disharmoni, nggak sinergis. Kita ngajarkan yang di rumah ngajarkan apa, kemudian di sekolah dihapuskan, di masyarakat tambah kemudian dirusak dan seterusnya. Jadi ada 4 pihak yang bertanggung jawab. Diawali dari rumah sebagai sekolah pertama dengan ibu dan bapak sebagai guru-guru pertama, sampai kemudian anak itu tadi sampai pada usia masa mumayyiz ketika mereka ada pada usia yang dibolehkan untuk masuk dalam sistem pendidikan dengan kurikulum yang terstruktur. Kita mengenal ada sekolah, ada pesantren, ada pendidikan tinggi setelah sekolah. Kemudian ada masyarakat sebagai sekolah besar dan ada negara dengan kebijakannya. Semua pelaku pendidikan ini itu juga kemudian mengalami serangan habis-habisan hari ini. Contoh serangan untuk melemahkan keluarga muslim supaya dia tidak menjadi tempat benih persemaian awal lahirnya profil-profil generasi muda Islam bersaya Islam yang kuat. Itu adalah dengan diserangnya institusi keluarga yang dibangun sesuai dengan syariah. Definisi keluarga yang itu harus kemudian menikah itu bagian dari ibadah dan ketentuan, ada wali, ada penjelasan tentang qawam, tentang kepala keluarga, tentang al-umarabatul bait, ibu dan manajer rumah tangga, itu diserang dengan ide-ide feminisme yang kemudian mempromosikan kesetaraan gender, mempertanyakan qawam suami yang berusaha untuk mengeluarkan para perempuan dan melihatnya sebagai aset ekonomi saja gitu ya.
kalau tidak berdaya secara ekonomi, maka seperti mereka itu adalah warga negara kelas 2 yang tidak berdaya begitu. Maka yang seperti ini itu akan melemahkan keluarga muslim. Yang ngajarkan anak-anak kita untuk takut menikah, nggak usah punya anak, nggak perlu kemudian berkeluarga, boleh kumpul kebo dan seterusnya. Maka itu adalah bagian dari serangan terhadap wadah pertama ini. Lalu yang kedua, sekolah, pesantren, kampus hari ini itu juga kehilangan posisi sebagaimana yang seharusnya konsep dalam Islam. Kalau dia gitu ya, di dalam konsep Islam secara terstruktur kurikulum itu dibentuk untuk menghasilkan output anak-anak generasi bersyahsiah Islam yang kuat, kemudian memiliki dan menguasai sains, ilmu pengetahuan, teknologi, dan life skill untuk mengelola kehidupan. Kalau di level sekolah ditambah dengan mempersiapkan mereka untuk naik pada jenjang pendidikan berikutnya. Kalau pendidikan tinggi itu ditambah dengan output untuk menghasilkan para pemimpin, para pemikir yang akan mengurusi urusan umat ini sebagai khalifatul fil ardh. Nah, itu hilang gitu. Konsep itu hampir tidak ada. Ya nggak ada, bisa dibilang nggak ada. Yang ada itu gambaran pokoknya kerja, pokoknya nggak nganggur gitu ya. Mau dia sampai dia lulus itu zina, nggak pernah sholat, dia mendapatkan ijazahnya itu dengan apa namanya menjahitkan skripsinya, maksudnya order ke orang gitu ya, skripsinya atau tesisnya, tidak ada masalah begitu. Sekularisasi, kurikulum yang kemudian hanya mengkoneksikannya dengan dunia industri dan dunia usaha, memandang anak-anak itu generasi itu hanya sebagai sekup-sekup industri, itu melemahkan mereka. Yang ketiga, masyarakat juga begitu. Semua ide nilai rusak itu bisa dijajakan di selama HAM, atas nama kebebasan, selama kemodernan. Maka kita lihat anak-anak kita itu justru banyak mempelajari kerusakan dari masyarakat yang rusak ini. Yang terakhir, negara. Hari ini negara tidak bisa menjadi roin yang mengelola bertanggung jawab penuh atas kebutuhan, misalnya kebutuhan mendasar rakyatnya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kemudian mekanisme untuk penyediaan lapangan kerja supaya mereka bisa memenuhi sandang pangan papan. Nah, itu seperti sesuatu yang berat untuk dilakukan karena APBN mereka itu pendapatannya sedikit, sangat sedikit, nggak memungkinkan, banyak utang, kemudian terjerat dalam investasi dan hutang luar negeri yang membuat mereka kehilangan kedaulatannya, kemandiriannya. Jadi mereka tidak memiliki visi tersendiri terhadap generasinya. Mau saya buat seperti apa? Saya membutuhkan profil pakar apa saja, berapa jumlahnya, bagaimana saya mendesainnya dari level sekolah dasar sampai tinggi itu seperti apa? Itu kemudian hilang begitu. Tidak terkoneksi antara keinginan untuk meraih itu dengan fakta real di lapangan ketika mengelola kebijakan-kebijakan. Maunya katanya menyelamatkan generasi dari perzinahan, dari kerusakan pergaulan, tetapi malah mengegulkan undang-undang yang menyetujui sebuah tindakan seksual dilakukan kalau itu atas nama konsen, ada konsennya, itu bukan kekerasan seksual misalkan. Yang berikutnya adalah tentang pembajakan. Pembajakan itu kalau kemudian kita lihat ya, ini setiap bicara bonus demografi itu yang terbayang dalam benak pengelola urusan rakyat ini cuman gini saja. Bisa jadi peluang kalau mereka itu berdaya secara ekonomi, bisa jadi ancaman kalau kemudian mereka itu sampai nganggur gitu ya. Sehingga kemudian arah pemberdayaannya juga seperti yang dimaui oleh penjajah. Kalau Anda itu memiliki jumlah pemuda yang sangat tinggi seperti itu, angka produktif seperti itu, Anda bisa menjadi negara 5 terbaik dunia pada saat Indonesia emas. Dengan dikatakan bisa memiliki pendapatan per kapita 30.000 US dollar per tahun. Maka ketika seandainya pun kemudian negeri kita ini akhirnya bisa meraih ini dengan pakai indikator sejahtera menjadi negara terbaik dunia itu dengan pendapatan sekian, apakah maknanya pada saat itu tidak ada lagi orang-orang yang ngemis di jalan? Apakah tidak ada lagi orang-orang yang tidak bisa mengakses kesehatan yang layak atau pendidikan tinggi dengan harga yang terjangkau? Tidak ada jaminan sama sekali, karena konsep tentang kesejahteraan ini ibaratnya hanya menghitung
ada 100 donat di hadapan untuk memberi makan 10 orang, diambil rata-rata, tentu saja dikatakan cukup, makmur, sejahtera. Tapi pada fakta lapangnya ternyata ada persoalan distribusi. 100 donat itu 90-nya itu hanya habis dimakan oleh satu orang, sementara yang lain itu ternyata masih tetap miskin. Maka kemudian kita melihat mereka ini juga hanya berbicara ketika melakukan pemberdayaan potensi, itu cuma hanya lihat itu tadi loh, harus sehat supaya bisa kerja, jangan sampai sakit, jangan sampai ada anak lagi gitu ya, sehingga program keluarga berencana harus berhasil. Kalau yang lansia jangan sampai jadi beban, sehatkan. Yang usia produktif harus kerja. Dan itu kemudian mereka awali, sebenarnya ini bukan proses yang baru, tetapi sudah hasil hasil berpikir ideologi mereka. Kemudian mereka menemukan bahwa ilmu pengetahuan itu harus dijadikan sebagai alat produksi yang menghasilkan kemajuan ekonomi. Maka kemudian muncullah berbagai macam kebijakan yang kemudian kita lihat hingga ujungnya di negeri ini kita menemukan pendidikan tinggi dan dunia pendidikan pada umumnya itu dibajak. Dunia pendidikan itu memiliki posisi yang sangat strategis. Dia adalah metode untuk menjaga atau mewariskan ideologi atau sakofa kepada generasi berikutnya. Maka kalau kemudian itu mereka ambil, ya, yang mereka wariskan itu bukan lagi sakofa Islam, bukan lagi peradaban, bukan lagi pemikiran Islam, ideologi Islam. Maka bangunan peradaban yang kemudian mereka bangun sebenarnya bukan peradaban Islam. Jadi mereka membajaknya. Padahal para pelakunya adalah para pemuda Muslim. Ini yang kemudian terjadi di dunia pendidikan tinggi hari ini, sehingga akhirnya karena sekularisasi yang masif, akhirnya agenda penjajah masuk ke situ, akhirnya kemudian pendidikan kita juga dibajak oleh mereka sampai pada level pendidikan tinggi. Di level pendidikan dasar mereka arahkan untuk mewujudkan profil. Mereka tentu saja tidak mengatakan itu sebagai profil yang diinginkan oleh penjajah, tetapi mereka mengatakan sebagai profil yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal, profil yang moderat. Ya. Yang sebenarnya di dalamnya itu adalah profil-profil yang tidak mau mengambil Islam sebagai syariah kafah untuk jalan hidup. Nah itu karena itu radikal. Gitu ya. Maka ini yang kemudian harus kita lakukan, ada 3 arus ini. Kita harus menyelamatkan pemuda dari pelemahan dan perusakan profil, kita harus menyelamatkan mereka dari pembajakan potensi, dan harus perjuangan untuk menegakkan khilafah dan mengakhiri peradaban kapitalisme. Ini dan kemudian kita harus mengembalikan kembali para pelaku pendidikan ini harus kembali kuat, tidak boleh lagi ada keluarga-keluarga muslim yang atau ibu-ibu yang tidak merasa butuh untuk ngajari anaknya. Jadi parenting pendidikan anak itu tidak bisa kita tinggalkan dengan alasan belum ada peradaban Islam. Tidak, ada atau belum ada peradaban Islam, itu harus tetap kita sempurnakan. Posisi kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru pertama dari anak-anak kita harus kita sempurnakan. Kalau itu kemudian meniscayakan profil diri kita dan pernikahan kita harus kokoh, berarti keluarga-keluarga muslim itu harus kemudian mengokohkan keluarga mereka. Dan untuk dunia pendidikan hari ini harus kita selamatkan dari penjajahan yang dilakukan oleh para kapitalis tersebut. Kita harus bongkar berbagai program kebijakan yang itu merusak. Dan yang terakhir, kita memahami bahwa tegaknya peradaban Islam itu yang akan menyempurnakan semua ikhtiar penyelamatan generasi hari ini. Karena dia yang akan bisa menerapkan semua aturan Islam secara kafah ini. Dan itu yang kemudian akan memenuhi hak-haknya generasi, yang itu yang kemudian akan menjaga dan menyelamatkan generasi. Dan saya ingin menutupnya dengan mengakhirinya, dengan menunjukkan bahwa masa kita ini masa istimewa. Kita ini qadarullah, pertemuan kita dengan 100 tahun pasca keruntuhan khilafah, yang kemudian diprediksi ada banyak pakar yang memprediksi setiap 100 tahun itu biasanya ada perubahan peradaban. Kalau ada hadis tentang mujaddid itu kita menemukan fase ini ya. 1924 khilafah runtuh berarti 2024 itu ada pada masa kita insya Allah. Lalu kita juga qadarullah kita bertemu dengan wabah. Pada kajian-kajian tentang wabah Ibnu Khaldun diantaranya juga mengatakan dekat dan bisa memicu terjadinya perubahan peradaban. Kita menemukan ada bonus demografi para pemuda yang luar biasa, jumlahnya 70% dari penduduk negeri ini. Maka ini modal besar untuk perubahan. Dan yang terakhir ada banyak kajian yang menunjukkan ada tanda-tanda akan berakhirnya satu peradaban yang dilakukan oleh Lukem ketika kemudian dia melakukan pengkajian. Ada 4 tanda ini, dan ini hari ini ada semua. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketidaksetaraan atau oligarki, kompleksitas masalah, itu kita temukan.
pada masa ini adalah masa peradaban kapitalis. Maka bisa jadi itu adalah tanda dari keruntuhan kapitalis. Yang terakhir tentang ikhtiar. Yang kita ketahui mungkin selama ini adalah kalau kita mau melakukan perubahan itu meniscayakan kita harus merubahnya dulu. Tetapi selain kita harus merubahnya dulu dan melakukan ikhtiar, ada pelajaran kedua dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bukanlah orang pertama yang berusaha melakukan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan itu sudah dilakukan sejak era Muawiyah bin Abu Sufyan. Selalu setiap khalifah mengirimkan pasukan ke sana. Tetapi yang berhasil merealisir bicara Rasulullah adalah yang memenuhi kadar yang diminta, yang disebut oleh bicara itu sebagai pemimpin terbaik, pasukan terbaik. Maka kalau kemudian hari ini kita bicara menggabungkan antara isu kepemudaan, posisi kita, dan situasi hari ini, peluang besar perubahan itu sangat terbuka terjadi pada masa kita dan oleh kita, dan menjadi tugas kita untuk menyempurnakannya dengan memenuhi kadar ikhtiar yang diminta. Saya kira itu, mohon maaf Ibu, yang jika ada cukup panjang apa yang saya sampaikan, semoga bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.